Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Almareza dari kelas 12 MIA 2 SMA Swasta Nur Azizi Tanjung Merawa. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan difusi dan osmosis, di mana difusi adalah proses perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis adalah proses perpindahan molekul-molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Di sini kita membutuhkan bahan-bahan. Yang pertama itu ada kentang, dua potongan kentang yang berukuran sama besar. Dan di sini ada garam, dan 2 buah gelas yang berisikan air. Oke, sekarang kita akan mulai percobaannya. Langkah pertama, kita letakkan garam ke salah satu gelas. Kemudian gelas itu diaduk hingga rata. Nah, setelah itu kita ukur kentang. Kentang ini berukuran panjang 3 cm ya, dan ini juga berukuran 3 cm. Nah, keduanya kita masukkan ke dalam 2 gelas. Kita tunggu selama 30 menit. Kentang mana yang akan mengalami difusi dan yang mana yang akan mengalami osmosis. Setelah 30 menit, kita akan amati kedua kentang yang ada di dalam gelas yang berisi air biasa dan air garam. Kentang yang berada di air biasa cenderung lebih keras, teksturnya lebih keras, dan ukurannya lebih besar, lebih panjang, lebih besar dari yang tadi. Tadi kan 3 cm. Sekarang 3 cm lebih 1 mili. Nah, kentang yang berisikan garam teksturnya cenderung lebih lunak, dan ukurannya tadi 3 cm, sekarang 2 mili, berkurang 2 mili, berarti 2,8 dibandingkan kentang yang dicelupkan ke dalam air biasa. Perbandingannya, padahal tadi ukurannya itu sama besar. Setelah kita melakukan percobaan tersebut, kita mengetahui bahwa kentang yang direndam di dalam air biasa cenderung memiliki tekstur yang lebih keras dan volume yang membesar. Itu dikarenakan molekul-molekul air masuk ke dalam kentang. Mengapa begitu? Itu karena konsentrasi kentang lebih tinggi daripada konsentrasi air biasa, sehingga molekul-molekul air bisa masuk ke dalam kentang. Karena konsentrasi kentang yang lebih tinggi, maka kentang disebut mengalami proses difusi. Sedangkan kentang yang berada dalam larutan garam bisa mengkerut dan volumenya lebih kecil. Itu dikarenakan konsentrasi kentang lebih rendah daripada konsentrasi larutan garam, sehingga membran semi permeabel dapat ditembus oleh larutan garam. Jadi molekul-molekul air yang ada di dalam kentang itu ditarik oleh larutan garam sehingga dia keluar. Molekul-molekul air yang ada di dalam kentang dia keluar, jadi volumenya makin kecil dan kentang pun makin berkerut sehingga teksturnya makin lembek gitu. Nah, karena konsentrasi kentang yang lebih rendah daripada konsentrasi larutan garam, sehingga kentang mengalami peristiwa osmosis. Kesimpulan dari percobaan kita kali ini ialah kentang yang direndam dengan air biasa akan mengalami difusi, dan kentang yang akan direndam dengan air garam akan mengalami osmosis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.